Karena ilmu tasawuf kesufian ini semakin kita ketahui, semakin kita paham, semakin kecil kita, semakin tiada, semakin tidak berdaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi takut saya itu bicara disampaikan oleh guru kita Kiai Zain Zarnuji waktu maulid di Jakarta. Bagi para guru, penyampai, pendakwah, apabila yang disampaikan itu tidak sesuai dengan perbuatannya, jadi apabila kami menyampaikan ini belum kami lakukan, hanya menyampaikan saja, maka penyampai itu adalah menjadi jembatan nanti di neraka. Jadi waktu disampaikan itu sampai saya itu menangis. Kalau kita banyak bicara tapi tidak melakukan, kita cerita ilmu tinggi-tinggi tapi tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan, kita itu menjadi jembatan nanti di neraka. Jadi maka ketika saya nanti jadi jembatan di neraka, tolonglah bapak-bapak, ibu-ibu ambil ya. Karena ilmu tasawuf kesufian ini semakin kita ketahui, semakin kita paham, semakin kecil kita, semakin tiada, semakin tidak berdaya kita. Jadi maka kepada kita, kebetulan malam ini, walaupun ini bukan tahun baru kita, tapi secara Masehi kadang kita pakai juga penanggalan itu. Malam ini malam tahun baru. Kita bukan memperingati malam tahun baru itu, tapi kita harus muhasabah, harus introspeksi diri. Kelalaian-kelalaian, kesalahan-kesalahan, waktu yang sia-sia itu harus kita perhitungkan. Seberapa besar hari-hari, jam, menit, detik yang berfaedah yang kita lakukan, dan seberapa besar hal yang sia-sia, bahkan dosa yang setiap saat kita lakukan. Sementara waktu terus berjalan, umur terus bertambah, maka pada malam ini kita muhasabah diri. Kita berjanji pada Allah untuk kita bertaubat, untuk kita berbanyak istighfar, untuk kita isi hati kita sebagaimana ayah rohani kita selalu meminta agar kita menerapkan, kita tidak lepas dari kelalaian, agar hati kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak mampu untuk terus-terusan karena kita masih digeluti oleh pekerjaan, nafsu dan sebagainya. Tapi dengan kasih sayang beliau selalu membimbing kita, selalu mengarahkan kita, selalu mengajak kita, menegur kita ketika salah, memarahi kita ketika melakukan kekeliruan. Itu adalah bentuk kasih sayang. Dan kadang juga ayah rohani kita dikala tertentu menyanjung, memuji. Jadi itu adalah bentuk-bentuk tarbiyah seorang mursyid yang melihat muridnya agar senantiasa dekat kepadanya. Jadi kita bersyukur ibu bapak sekalian mempunyai guru, maka pada kita semua peganglah erat-erat seorang mursyid yang sudah dipertemukan Allah pada kita semua.
Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan apa yang dibacakan makalah Islam dan ajarannya. Dan ini juga makalah seperti ini sudah beberapa kali dikeluarkan Abuya mengenai Islam dan ajaran-ajaran Islam. Abuya lebih fokus kepada ajaran ihsan, yaitu tasawuf kesufian. Kenapa Abuya itu fokus kepada hal tersebut? Agar ibadah-ibadah zahir yang kita lakukan, yang bertempat pada tubuh kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, berkasih sayang kita, itu adalah bentuk-bentuk ibadah zahir. Yang ibadah zahir itu di dalam tasawuf kesufian tidak mempunyai ruh, tidak hidup ibadah kita, atau tidak berfaedah bahasa Abuya ibadah kita tersebut ketika tidak dibarengi dengan keikhlasan. Jadi kalau kita salat tidak ikhlas, maka salat kita sia-sia. Kalau kita bersedekah tidak ikhlas, maka sedekah kita sia-sia. Jadi di dalam tasawuf kesufian, ikhlas itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Umpama kita, apakah sudah sampai ke tingkatan pertama itu apa belum? Kalau secara umum, dulu waktu kita kecil-kecil, ketika ditanya apa itu ikhlas, ikhlas itu tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Nah, waktu kita kecil diajarkan seperti itu. Lalu ketika kita sudah bergabung dengan tauhid tasawuf, apa itu ikhlas? Ikhlas itu bersih dari ujub dan riya. Jadi ikhlas ini ada hubungannya dengan makalah yang sudah kita baca. Karena ini ibadah. Jadi ikhlas ini yang pertama adalah kata Abuya ikhlas si abid, ahli ibadah. Nah, anggaplah kita ini ahli ibadah. Kita ini ahli ibadah. Ahli ibadah menuntut ikhlas ini supaya lepas dia dari ujub dan riya, membangga-banggakan amal atau bangga nafsunya dengan amal yang dilakukan. Ini adalah ikhlas si abid. Si abid ini adalah ahli ibadah yang mereka itu menuntut pahala dari apa yang dilakukan. Nah, selama ini kita tidak boleh menuntut pahala. Itu ada tingkatannya. Nah, jadi ikhlas tingkat pertama ini itu dikatakan ahli ibadah yang dia harus lepas dari ujub dan riya dan dia menuntut menuntut pahala. Dengan perasaan hina kita melakukan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak beramal atau hadir ke masjid tiap malam Senin ini. Apabila tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka kita malas hadir. Sebenarnya kalau hadir semua penuh ini. Nah, karena kita nggak ikhlas, maka kadang hadir, kadang tidak. Yang hadir pun kadang juga merasa kurang semangat. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu kehadiran kita ini untuk apa kemari. Padahal setiap langkah ibu bapak yang hadir ke majelis ini itu dihitung oleh Allah, dan seberapa lama kita duduk di sini itu dihitung oleh Allah sebagai pahala. Kita berzikir berkumpul seperti ini dibanding kita salat sunnah di rumah dan berzikir di rumah, itu lebih baik kata Kiai Jan kita tidur di majelis seperti ini. Ibu bapak datang kemari tidur,
Lalu ada kawan kita di rumah berzikir sampai 1 jam. Itu masih lebih baik tidur di majelis seperti ini. Karena kenapa? Kalau kita berzikir sendiri tanpa ada orang lain, belum tentu kita ikhlas. Ya sudahlah, kita hadir kemari, kita tidak ikhlas. Tapi ada saudara kita yang ikhlas. Ada di antara jamaah yang tidak kita ketahui, yang tidak disebut, yang tidak dikenal oleh masyarakat, tapi dia ikhlas. Maka duduk kita di sini, lalu kita salat sunnah di sini, berzikir di sini, walaupun kita tidak ikhlas, tapi terbawa oleh saudara kita yang ikhlas tadi. Jadi inilah untungnya kita selalu hadir ke majelis-majelis. Untungnya kita dikumpulkan oleh Abuya di posko-posko. Tidak bisa kita ibadah sendiri, mau mencapai zuk, mau mencapai wusul kepada Allah dengan sendiri. Ada kalanya kita sendiri itu, apabila sudah hati kita itu benar-benar bersih, tidak ada lagi sangkutan kepada alam ini, kepada selain Allah, termasuk diri kita, baru kita bisa berzikir sendiri. Kalau tidak, kita harus bersama. Carilah kawan-kawan kita yang membangunkan hati kita ini, agar sama-sama berkemauan untuk dekat kepada Allah. Jadi itu adalah kata Abuya, ikhlas tingkat pertama. Mungkin katakanlah kita ada di situ, kita masih mengharapkan pahala, dengan tidak ujub dan ria. Lalu yang kedua, ada ikhlas orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang berjalan selalu hatinya kepada Allah, orang-orang yang bertasawuf tarekat. Dia tidak lagi mengharapkan pahala, tapi dia lakukan itu karena cinta untuk membesarkan Allah, dan dia tidak melihat apa yang ia lakukan itu datang dari dirinya. Itu semata-mata pemberian Allah kepadanya. Jadi dia lakukan segala sesuatu itu karena cinta, maka dia tidak berat walaupun hadir setiap malam Senin kemari, karena didasarkan oleh cinta. Walaupun sakit-sakit tetap dia istiqamah hadir, karena yang dilakukan atas dasar cinta. Begitu juga ketika dia mendirikan salat 5 waktu. Waktu dia ingin ke masjid untuk istiqamah, karena dilakukan dengan cinta. Karena cinta, dia tidak merasa berat mendirikan salat itu. Begitu juga puasa, bersedekah dan lainnya. Jadi tidak teringat dia kepada ini uang usaha saya yang mengumpulkan, tidak. Karena dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah ikhlas orang-orang yang arif. Dia tidak melihat ada bekas perbuatan, gerak dan diam dari dirinya. Karena dia berjalan, apapun yang ada padanya, dia salat, dia ini, itu semuanya dari Allah. Dia bergerak, digerakkan Allah. Dia diam, didiamkan Allah. Dia berilmu karena juga diberikan Allah. Dia bisa rukuk dan sujud karena dirukukkan, disujudkan Allah. Tidak melihat ada daya dan upaya pada dirinya. Jadi Abuya ingin membawa kita tuh ke arah itu, agar jangan ada keakuan pada diri kita. Jangan ada ananiyah, kita bangga dengan amal-amal kita, atau takjub di dalam hati kita kepada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan makhluk kepada kita. Jadi kalau sudah ikhlas ke tingkat itu, maka dia lepas, merdeka dari alam ini. Cobalah kita lihat Abuya. Kalau kita mungkin tidak berpakaian rapi, kita tidak mau keluar, malu dilihat orang. Tapi Abuya biasa aja. Pakaian itu bukan jadi tontonan lagi, bukan jadi
kalau bajunya itu mahal, terasa dia pede, tidak. Karena bukan itu tujuan. Tapi apa juga hatinya ini jangan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, moga-moga kita semua yang telah diberikan Allah, dibukakan Allah pintu hati, diketuk hati kita untuk sama-sama berguru kepada Abuya, agar kita benar-benar hakul yakin mengikutinya. Jangan ragu-ragu, karena murid Abuya itu bukan hanya murid-murid jalanan. Yang mengakui Abuya bukan hanya kita-kita ini. Yang mengakui Abuya juga banyak ulama-ulama yang lebih alim, banyak ulama mursid-mursid tarekah juga, yang murid mereka itu mungkin melebihi dari murid Abuya. Jadi berdasarkan itulah, jangan menilai Abuya itu dari sisi zahirnya, jangan menilai Abuya itu dari jauh. Maka yakinlah apa yang telah selama ini kita rasakan, bagaimana kita dibina, dibimbing oleh Abuya agar kita lepas dari kelalaian. Jadi ini sudah sama-sama ibu bapak rasakan ketenangan, ketentraman, baik kita berkeluarga, kita beribadah, kita berusaha, kita berzikir, sudah ada rasa di hati kita, terasa bekas perbuatan Allah itu pada hati kita, terasa sifat-sifat Allah itu pada hati kita. Jadi ini tidak kita peroleh selama ini. Jadi sehingga salat yang kita lakukan itu ada terasa nikmat, ada terasa asik. Zikir juga begitu, walaupun lama. Ini malam ini kata Pak Talib harus lama berzikir. Saya tanyakan berapa jam? Berapa jam mau berzikir bu? Mau 2 jam, mau 3 jam? Hah? Berapa jam? Setengah jam. Jadi kalau ibu-ibu di Jakarta, ini bukan ibu-ibu di sini, kalau di Tanah Abang dari pagi sampai sore nggak apa-apa, bawa nasi juga ada apa. Tapi kalau berzikir 1 jam itu sudah terlalu lama. Kita laki-laki juga gitu, kalau pergi cari duit sampai malam, nggak apa, nggak terasa bosan, nggak terasa berat. Tapi kalau zikir sudah 2 jam, terasa pegal, capek, segala macam. Ini siapa ini? Saya, ibu-ibu enggak, bapak-bapak juga tidak. Jadi bagaimana kita mau merasa diri kita sudah selesai, taubat kita sudah selesai, atau kita sudah diberikan Allah ilham-ilham, sudah diberikan waridat-waridat, sudah diberikan hal, itu hanya merasa-rasa. Kalau kita masih malas untuk ibadah, taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu tidak perlu kita merasa-rasa. Yang kita rasa apa? Merasa kita salah, merasa kita keliru, merasa kita lalai, merasa kita banyak kurang. Itu lebih baik daripada merasa keramat. Tapi di sini nggak ada yang merasa keramat. Ada nggak? Insya Allah tidak ada. Karena keramat itu bukan tujuan. Tapi tujuan kita sebagaimana yang disampaikan oleh Abuya, agar kita bisa bermakrifat kepada Allah. Senantiasa kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita ingat Allah. Nah, jadi sudah ada pepatah orang Aceh dari dulu tuh, tadong di barang gapat, Allah tak ingat di dalam hati. Jadi ini harus kita lazimi. Nah, bukan hanya kita berzikir di masjid ini saja sampai beribu-ribu kali,
tapi di mana kita duduk, di rumah, lagi masak, lagi gosok, lagi apa saja, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan cahaya zikir itulah, dengan nur zikir itulah, dengan melazimi zikir itulah, ikhlas tadi kita peroleh. Kalau kita tidak berzikir, nggak bakal kita ikhlas. Kalau kita tidak pernah mengingat Allah, kita tidak pernah ikhlas. Hanya ikhlas di lisan aja. Oh, saya sudah ikhlas mendidik anak saya sudah ikhlas mendirikan tahajud, saya sudah ikhlas mendirikan zuha, saya sudah ikhlas baca al-waqiah. Kalau kita tidak melazimi ingat kepada Allah, lupa kita. Makna ingat ini bukan hanya kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah atau subhanallah. Makna ingat ini, ingat kita hadap hati kita ini, kata Buya, selalu kepada zat Allah itu yang menggerakkan dan mendiamkan kita. Terasa af'al Allah pada diri kita. Kalau kita diberi nikmat, kita alhamdulillah. Kalau diberi ujian, alhamdulillah juga. Karena dua-duanya Allah yang berikan. Begitu kita diajarkan. Bukan ketika diberi nikmat kita lupa pada Allah. Lalu ketika kita diberi ujian, kita merintih, kita sedih, kita galau. Tapi bagaimana kedua-duanya itu, ketika diberi nikmat kita gembira, ketika diberi ujian kita juga gembira. Kenapa kita gembira? Karena yang memberikan itu adalah yang kita cintai. Maka kalau sudah dapat cinta seperti itu, kehidupan kita itu, kata Buya, akan mudah. Nah, tidak sulit bergaul, kita tidak sulit. Mau dihina kita boleh, mau dicaci kita boleh, karena kita melihat bekas cacian dari lisan seseorang itu, bekas hinaan dari lisan seseorang itu zahir dari perbuatan Allah, untuk supaya kita ini lebih kokoh, lebih sabar lagi. Begitu juga ketika disanjung kita tidak gembira, bisa saja itu adalah racun bagi kita. Jadi maka kalau kita cari-cari disanjung guru, belum tentu kita itu selamat, ibu bapak. Ya, kita kembalikan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur sekali lagi kita telah dipertemukan oleh Allah dengan mursyid kita. Semoga kita semua terus meyakini. Nah, kita lihat Abuya sudah sangat letih, sudah huzur, sudah tua, sudah sakit-sakitan. Jangan sampai nanti ketika, moga-moga duluan kita, tapi kalau duluan Abuya, jangan sampai kita menyesal. Kita belum tahu bertobat, bagaimana cara bertobat. Kita belum tahu cara berinabah, kita belum tahu cara bermuhasabah, kita belum tahu untuk kita bagaimana kita berakhlak baik, bagaimana sabar, bagaimana ikhlas, bagaimana tawadhu, bagaimana ridha. Sementara Abuya sudah tidak. Jadi sekarang selagi masih hidup Abuya, yang ada kesempatan untuk nanti bulan Ramadan suluk, maka suluklah. Di sana akan kita benar-benar mendapatkan tarbiyah, tazkiyah, taslik. Kita diterpa, dilatih oleh Abuya nafsu kita di dalam suluk itu, tapi suluk yang benar. Ibu bapak sekalian, mungkin itu saja. Kalau bahasa Aceh merawi-rawi. Kalau bahasa Jawa apa namanya? Ngarung idul. Apa pak? Ngarung idul. Nah, jadi entah kemana-mana sudah. Saya mohon maaf, tentu banyak salah keliru. Saya katakan tadi saya ini hanya pendengar, bukan penceramah, bukan pemberi materi. Jadi apa yang saya dengar itulah yang saya sampaikan. Tentu banyak salah dan keliru, saya mohon maaf.
Moga-moga kita semua insya-Allah selalu dipertemukan oleh Allah dengan kasih sayang, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih. Demikian saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.